Lo pernah dengar nama Las Purwo? Katanya, itu tempat paling angker di Pulau Jawa. Tapi gimana kalau lo harus lewatin itu jam 2 pagi sendirian naik motor? Yang gua alami malam itu bukan sekedar cerita hantu biasa. Ini bukan mitos, bukan dongeng. Ini kejadian nyata. Dan setelah lo denger cerita ini, lo nggak akan berani lewat sana lagi. Gua udah buka pintunya. Sekarang giliran lo yang denger bisikannya. Selamat datang di Bisikan Malam. Tempat di mana cerita bukan hanya diceritakan, tapi dibangkitkan. Dengarkan baik-baik, karena suara dari kegelapan belum selesai. Gua gak pernah nyangka, perjalanan malam itu bakal jadi titik balik yang bikin hidup gua berubah selamanya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena dijambret, tapi karena gue ngalamin sendiri sesuatu yang selama ini cuma gue denger dari cerita orang. Hal-hal yang dulu gue anggap cuma mitos, ternyata bisa bener-bener nyata, dan rasanya lebih serem dari yang bisa lo bayangin. Waktu itu hari Sabtu malam, sekitar akhir tahun, cuaca lagi nggak menentu, habis hujan, jalanan masih basah, angin lumayan kencang. Gue lagi ada di acara komunitas motor kecil-kecilan di daerah Jember. Kita kumpul-kumpul biasa, ngobrol, ngopi, tuker pengalaman. Rame sih, tapi nggak sampai larut banget. Sekitar jam 1 lewat dikit, satu persatu teman-teman mulai pada pamit buat ngenep di penginapan atau rumah warga yang udah disiapin panitia. Gue juga sebenarnya diajak nginep, tapi karena hari Minggu besok ada kerjaan keluarga di Banyuwangi, gue mikir mending langsung balik aja, sekalian malam itu. Dari Jember ke Banyuwangi, ada 2 jalur yang bisa gue lewatin. Jalur pertama lewat jalan nasional yang terang, cukup ramai meskipun malam, tapi rutenya lumayan jauh. Jalur kedua lewat hutan, dan bukan hutan biasa, tapi kawasan Alas Purwo. Buat lo yang belum tahu, itu salah satu hutan tertua dan paling angker di Indonesia. Banyak cerita beredar soal kerajaan jin, makhluk tak kasat mata, dan orang-orang yang hilang di dalamnya. Tapi waktu itu, karena ngerasa udah capek dan pengen cepet nyampe rumah, gue ambil keputusan yang sekarang gue sesalin. Gue masuk ke jalur Alas Purwo. Awalnya biasa aja, lampu motor terang, jalanan masih ada aspal, meskipun di beberapa titik udah mulai rusak. Sekitar 15 menit pertama gue masih ngerasa tenang. Tapi begitu masuk lebih dalam, suasana langsung berubah. Lampu jalan udah nggak ada, sinyal HP hilang total, dan kanan kiri cuma gelap gulita, dengan siluet pepohonan tinggi menjulang kayak tembok. Udara mulai dingin, bukan dingin biasa kayak di pegunungan, tapi dingin yang masuk ke tulang, bikin bulu kuduk naik tanpa sebab. Gue masih coba nenangin diri, mikir positif, sambil bacain doa pelan-pelan, tapi rasa nggak enak makin gede. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang ngikutin lo dari belakang, padahal lo sendirian? Nah, perasaan itu muncul terus panjang jalan. Gue coba fokus ke jalanan, tapi di spion motor, gue kayak lihat bayangan hitam melesat cepet banget, lalu hilang. Gue sempat berhenti sebentar, turun dari motor, ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Cuma suara jangkrik dan gesekan daun. Tapi dada gue makin seset. Gue nyalain motor lagi, gas pelan, dan disitulah kejadian aneh mulai muncul satu-satu. Pertama, gue mulai ngerasa jalanannya aneh. Kayak gak maju-maju. Padahal speedometer nunjukin gue udah 40-50 km per jam. Tapi suasana di sekitar gue sama terus. Pohon yang bentuknya itu tuh aja. Semak yang kayak nggak berubah. Dan gue ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama. Gue mulai panik. Gue pencet klakson pelan-pelan, berharap ada suara balik atau pantulan dari sekitar. Tapi nihil. Malah klakson gue suaranya kayak teredam. Gue gas lebih kenceng. Di tengah ngebut itu, tiba-tiba dari arah belakang gue dengar suara. Suara langkah kaki di semak. Pelan, tapi berirama. Dan makin lama makin dekat. Gue ngelirik ke spion lagi. Gak ada siapa-siapa. Tapi pas gue fokus lagi ke depan, gue ngedenger suara bisikan. Bener-bener deket banget. Kayak ada orang yang nunduk di belakang kuping gue dan ngomong pelan. Bunyinya, mau kemana, mas? Gue langsung ngerem mendadak. Motor hampir jatuh. Gue nengok gak ada apa-apa. Tapi jok belakang motor gue basah. Kayak abis didudukin orang. Tapi bukan karena hujan atau embun. Kayak bekas keringat dingin atau
Sesuatu yang gue nggak bisa jelasin. Gue mulai bacain ayat kursi dan doa pelindung semampu gue. Jujur, gue bukan orang yang religius banget. Tapi malam itu gue baca semua yang gue inget. Tangan gue gemeteran, pandangan mulai nggak fokus. Gue gas motor lagi, tapi tangan gue dingin, kaki lemes. Baru beberapa ratus meter, tiba-tiba dari sisi kiri jalan muncul bayangan putih. Jalan pelan ke tengah jalan, kayak cewek pakai baju putih panjang. Rambutnya nutupin muka. Gue rem pelan, takut nabrak. Tapi dia nggak berhenti. Dia terus jalan, nggak berhenti persis di depan motor gue. Gue nggak bisa gerak. Mataku cuma ngeliatin dia. Lalu dia pelan-pelan angkat kepala. Gue nggak bisa teriak. Muka dia rata. Nggak ada mata, hidung atau mulut. Cuma kulit putih pucat rata kayak topeng kosong. Tiba-tiba dia hilang. Bener-bener hilang di depan mata. Kayak disedot kabut. Dan motor gue mati total. Mesin mati, lampu mati, gelap, hening. Gi duduk di atas motor sambil tahan napas. Gue gak tahu harus apa. Gue coba nyalain motor, gak nyala. Coba lagi, gagal. Coba lagi gak berhasil. Gue turun, dorong pelan. Tangan gue udah dingin semua, kayak megang es batu. Di depan, jauh, kayak ada cahaya kecil, api. Mungkin orang bakar sampah. Tapi siapa yang bakar sampah tengah malam di hutan? Gue maju pelan-pelan, pengen pastiin. Dan gue nyesel. Gue berdiri kaku di pinggir jalan tanah yang gelap. Masih dorong motor yang mati total. Di kejauhan, api kecil itu nyala. Kelap-kelip di balik batang pohon besar. Logika gue bilang, jangan dekati. Tapi entah kenapa, kaki gue malah jalan ke arah situ. Pelan. Kayak ditarik. Kayak ada dorongan yang gue sendiri gak ngerti. Udara di sekitar makin dingin. Lebih menusuk. Tangan gue sampai gemeter dan napas makin berat. Jantung gue berdetak kenceng tapi pelan. Kayak detakan jam di ruangan sepi. Suara jangkrik mendadak hilang. Suara malam yang tadi nemenin gue di sepanjang jalan, tiba-tiba lenyap gitu aja. Yang tersisa cuma suara langkah kaki gue di tanah becek dan detak jantung sendiri. Semakin gue dekat ke arah api itu, gue mulai ngeliat wujudnya lebih jelas. Itu bukan api dari sampah atau perapian biasa, tapi obor. Banyak. Ada sekitar 7 atau 8 obor yang tertancap mengelilingi satu lingkaran batu besar. Di tengahnya ada orang-orang duduk bersila. Gak banyak, mungkin 7 orang. Semua pakai baju putih mirip kain kafan tapi longgar. Gak ada alas kaki. Posisi mereka nunduk, tangan di paha. Semua diam. Gak gerak sedikit pun. Kayak patung. Kayak gak hidup. Tapi gue tahu, itu orang beneran karena beberapa dari mereka nafasnya kelihatan. Tapi yang paling aneh, semua dari mereka nggak punya bayangan. Gue cari-cari, coba fokusin mata. Tapi cahaya obor yang harusnya bikin mereka punya siluet, justru nggak ninggalin bayangan sama sekali di tanah. Tanahnya kosong, seolah mereka nggak punya wujud. Gue mundur selangkah. Badan gue mulai berkeringat dingin, nafas pendek-pendek. Mata gue fokus ke salah satu dari mereka, sosok di sebelah kanan lingkaran. Dan tiba-tiba, dia noleh. Gak pelan, tapi gak cepet juga. Gerakannya pas. Kepala dia naik, dan matanya langsung tatap mata gue. Mata dia merah terang. Bukan merah kayak mata iritasi, tapi merah menyala. Pupilnya nggak ada. Matanya kayak lampu LED merah yang terang banget tapi nggak nyebar cahaya. Tatapan itu bikin kaki gue lemes seketika. Orang itu berdiri pelan-pelan. Dan tubuhnya tinggi banget. Lebih dari 2 meter. Rambutnya panjang, ikal kasar. Wajahnya kayak kulit sapi yang udah kering dan penuh kerutan. Tapi yang paling bikin gue nyaris jatuh,
adalah suara yang keluar dari mulutnya. Kau datang tanpa diundang. Suaranya bukan suara manusia. Berat, dalam, tapi kayak bergema dari dalam tanah. Lo pernah dengar suara yang bikin dada lo sesak padahal cuma ngomong pelan? Nah, itu. Tiba-tiba semua sosok yang tadi duduk juga berdiri bersamaan. Nggak ada suara, nggak ada perintah. Kayak mereka semua satu pikiran. Semua langsung menoleh ke arah gue. Gue langsung balik badan, lari sekenceng-kencengnya. Napas gue tinggal setengah. Tangan gue berusaha narik motor, nyalain. Apa aja yang bisa bikin gue pergi dari situ. Tapi nggak nyala. Berkali-kali gue putar kunci, tekan starter, injak pedal, nggak hidup. Lampu mati, mesin mati, semua mati. Badan gue gemeteran, hampir jatuh. Lalu suara langkah kaki. Cepet, berat. Kayak lebih dari satu orang yang ngejar dari belakang. Gue nggak berani nengok. Gue tahu, apapun yang ada di belakang gue, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Dari arah semak-semak di kiri jalan muncul bayangan putih besar yang langsung loncat ke tengah jalan. Bentuknya nggak jelas, tapi besar. Mungkin 2,5 meter. Badannya tinggi, kurus tapi nggak wajar. Kayak tulangnya kelihatan semua. Rambutnya gimbal panjang sampai tanah. Dan mukanya kosong. Sama kayak cewek yang gue lihat sebelumnya. Tapi ada satu hal beda. Di dahinya ada lubang menganga, dan dari lubang itu keluar suara, kayak orang nangis. Kecil banget. Gue jatuh duduk, motor gue roboh. Tangan gue luka kegesek knalpot. Tapi gue nggak ngerasa apa-apa selain ketakutan. Sosok itu jalan pelan ke arah gue. Kakinya nggak nyentuh tanah. Dia melayang. Pelan, tapi pasti. Gue baca semua doa yang gue inget. Dari bacaan kecil sampai ayat panjang. Tapi nggak ngaruh. Dia terus jalan. Lalu dari balik pepohonan kanan, muncul bayangan hitam lain. Kali ini kecil. Kayak anak kecil. Tapi jalannya merangkak. Cepet. Matanya melotot. Putih semua. Dan dia ketawa. Suara ketawanya bukan suara anak kecil, tapi suara nenek-nenek. Serak, kering. Malam itu jadi malam tergila sepanjang hidup gue. Tiba-tiba semua berhenti. Semua sosok itu kayak ke-freeze, nggak gerak, diam. Lalu dari belakang ada cahaya kecil, cahaya kuning. Pelan tapi makin terang. Gue ngelirik, seorang kakek tua datang dari kegelapan. Pakai baju serba putih bersih, sarung, dan ikat kepala. Cahaya itu kayak keluar dari tubuhnya. Dia jalan pelan ke arah gue, nundukin kepala dan bilang, cepat pergi. Sekarang, sebelum mereka sadar lagi. Gue nggak mikir dua kali. Tangan gue otomatis nyalain motor. Ajaib. Sekali starter langsung nyala, lampunya hidup, mesin nyaring. Gue ambil motor, gaspol gak nengok sama sekali. Di belakang gue masih terdengar suara langkah, suara gamelan, suara ketawa, semuanya tumpang tindih. Tapi makin gue jauh, makin hilang. Jalanan mulai berubah. Pohon-pohon di kanan kiri gak lagi gelap, tapi mulai kelihatan bentuknya. Tanah becek berganti aspal kasar. Dan di depan gue ada kabut, tebal. Mungkin beberapa meter ke depan gak kelihatan sama sekali. Tapi dibanding yang barusan, kabut itu lebih mending. Gue masuk ke kabut, dan di dalam kabut itu semuanya sunyi. Bener-bener sunyi, kayak dunia lain. Tapi anehnya gue merasa tenang. Bahkan mesin motor pun kayak jadi lebih halus. Gue jalan pelan, lurus. Gak belok, gak lihat spion, gak ngapa-ngapain. Cuma fokus ke depan. Sampai akhirnya, di tengah kabut itu gue lihat sesuatu berdiri. Bayangan. Cewek. Lagi-lagi putih, rambut panjang, tapi kali ini dia nunduk. Berdiri doang di tengah jalan. Gue gak bisa berhenti. Jalan pelan ke arahnya. Pas udah tinggal beberapa meter, dia hilang. Dan tiba-tiba, kabut menghilang juga. Gue keluar dari kabut kayak orang baru lahir. Di depan gue ada gapura besar. Kayak gerbang kuno dari batu. Ada ukiran di atasnya. Tulisan Jawa. Gue gak bisa baca. Pas gue lewatin gapura itu, semua jadi gelap. Total. Gue nggak inget apa-apa lagi. Begitu gue sadar, gue udah ada di pinggir jalan, duduk, motor di samping gue. Mesin masih nyala. HP gue bunyi. Jam 6.12 pagi.
Gue duduk lemas di pinggir jalan. Motor gue masih nyala, mesinnya berdengung pelan. Tapi kuping gue terasa berdengung. Napas gue berat banget. Keringat dingin netes dari pelipis, padahal udara pagi masih dingin. Gue buka helm pelan-pelan, coba stabilin perasaan gue. Tapi otak gue kayak nggak bisa diajak mikir. Pandangan mata gue kosong, kayak gak percaya dengan semua yang baru aja terjadi. Kayak mimpi buruk yang gak ada habisnya. Tapi ini nyata. Badan gue gemetaran, dan tangan gue masih luka bekas kejatuhan tadi malam. Goresan di tangan itu berdenyut, tapi rasa sakitnya masih kalah jauh sama rasa takut yang numpuk dalam dada. Gue lihat sekitar, jalanan masih sepi, masih terlalu pagi untuk ada kendaraan lain yang lewat. Tapi sinar matahari mulai muncul di ujung langit. Sedikit terang, walaupun kabut tipis masih menyelimuti sekitar. Gue coba nyalain HP, sinyal belum balik. Gue cek jam, ternyata udah jam 6.12. Tapi yang bikin gue makin bingung, perasaan tadi gue belum sampai 1 jam masuk ke jalan itu. Tapi sekarang udah pagi. Kayak ada waktu yang hilang. Kayak waktu berhenti di dalam sana, lalu tiba-tiba loncat begitu aja. Gue berdiri pelan, ambil napas panjang, terus dorong motor ke sisi jalan. Gue butuh tenangin diri, coba cerna semua yang barusan gue alami. Gue masih mikir, bener gak sih itu semua? Apa gue halu? Tapi bekas basah di jok motor masih ada. Cap tangan aneh dengan 5 jari panjang dan 1 jempol tambahan. Bekas itu gak hilang walau gue usah pakai jaket. Kayak nempel. Gue coba jalan pelan-pelan. Motor mulai jalan normal. Tapi pikiran gue masih gak karuan. Dalam hati gue cuma minta semoga semua itu udah selesai. Semoga yang gue lewatin semalam udah cukup jadi pelajaran. Dan gue gak perlu ngalamin lagi hal kayak gitu. Tapi ternyata semua belum berakhir. Beberapa kilometer setelah gue keluar dari kawasan itu, gue lihat warung kecil di sisi kiri jalan. Masih tutup, tapi ada bangku kayu panjang di depannya. Gue berhenti, matiin motor, dan duduk di sana. Gue butuh ngatur napas, minum air dari botol di tas gue. Dan yang paling penting, sadar bahwa gue masih hidup. Baru sekitar 2 menit gue duduk. Dari arah jalan muncul sosok kakek-kakek. Jalannya pelan, pakai sarung dan baju putih sederhana. Mukanya keriput, tapi matanya tajam. Gue kira warga sekitar yang mau buka warung. Jadi gue berdiri, senyum dan nunduk sopan. Tapi dia cuma mandangin gue beberapa detik, terus duduk di sebelah gue tanpa ngomong sepatah kata pun. Suasananya aneh, hening tapi nggak canggung. Gue mau nyapa, tapi dia duluan buka suara. "Kamu lewat mana tadi malam?" katanya pelan. Suaranya serak tapi jelas. Gue jawab, "Lewat dalam, Mbak. Lewat jalur Alas Purwo." Dia diam, tatap jalanan di depan. "Jam berapa kamu masuk ke sana?" "Jam 2 kurang, Mbak. Nggak tahu kalau akhirnya begini." Dia ngangguk pelan, terus bilang, "Kamu udah lihat apa yang nggak seharusnya kamu lihat?" Gue langsung merinding. Gue tanya pelan, "Itu semua beneran, Pak?" Dia noleh ke gue, tatapan matanya kayak nembus ke isi kepala, dalam dan gak bisa gue lawan. "Di sana bukan cuma hutan, itu batas dunia. Yang kamu lewatin tadi malam bukan cuma jalan, tapi pintu. Dan gak semua orang bisa balik kalau udah masuk." Gue diem, bingung harus nanggepin gimana. Kakek itu berdiri jalan pelan ke arah motor gue. Dia lihat jok belakang motor gue, terus nunduk, baca sesuatu dalam bahasa Jawa yang gue nggak ngerti. Tangannya gerak pelan, kayak gambar sesuatu di udara. Tiba-tiba, cap tangan basah itu menghilang. Gue lihat sendiri, bekas itu hilang seolah-olah disapu angin. Yang nempel di kamu belum pergi, tapi dia bingung. Karena kamu nggak bawa apa-apa. Dan nggak janji apa-apa, jadi dia masih ngikutin. Tapi belum masuk. "Masuk kemana, Pak?" Suara gue pelan, hampir nggak keluar. "Ke dalam kamu." Gue langsung pucat. Perasaan takut gue balik lagi lebih parah. Terus saya harus gimana? "Pulang dulu. Jangan bicara sama siapa-siapa soal ini sampai 3 hari. Jangan buka cermin tengah malam. Jangan buka jendela kalau ada yang ketuk 3 kali. Dan kalau kamu mimpi dia datang, jangan jawab." "Siapa, Pak, dia itu?" Kakek itu nggak jawab. Dia cuma senyum kecil terus bilang, "Kamu bakal tahu sendiri nanti."
Tanpa pamit kakek itu balik jalan. Tapi anehnya, saat gue ngedip sebentar, dia udah nggak ada. Benar-benar hilang dari pandangan. Padahal jalan lurus, gak ada belokan, gak mungkin dia lari atau sembunyi. Gue langsung hidupin motor, gas pelan dan terus jalan. Hati gue masih gak tenang. Pikiran gue muter. Apa maksud semua ini? Siapa kakek itu? Kenapa semua kejadian ini rasanya terlalu nyata? Sampai akhirnya gue nyampe rumah sekitar jam setengah 8 pagi. Nyokap gue udah nunggu di teras. Mukanya cemas, tapi pas melihat gue dia langsung senyum lega. Gue pura-pura biasa aja, gak cerita apapun. Gue bilang motor mogok di tengah jalan makanya telat. 3 hari pertama gue ikutin semua saran si kakek. Gue gak buka jendela malam-malam, gak ngaca tengah malam, dan gak cerita ke siapa-siapa. Tapi gangguan mulai muncul. Malam pertama gue dengar suara langkah kaki di dapur jam 2 malam. Gue intip dari celah pintu kamar, gak ada siapa-siapa. Tapi ada bayangan, kayak orang berdiri di pojok dapur cuma diem. Malam kedua, suara ketukan 3 kali di jendela kamar gue, pelan tapi jelas. Gue tahan diri buat gak buka. Gue cuma tutup telinga, baca doa, dan akhirnya ketiduran dengan posisi duduk di kasur. Malam ketiga, yang paling parah. Gue mimpi masuk ke lorong panjang, gelap tapi ada cahaya merah di ujungnya. Suasana hening banget, tapi gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Gue jalan pelan di lorong itu, dan di ujung sana ada dia, sosok cewek yang gue lihat pertama kali di tengah jalan malam itu. Rambut panjang, baju putih, dan wajahnya masih sama, kosong. Tapi sekarang dia nangis, suaranya pelan. Tangisnya kayak tangisan anak kecil. Gue pengen balik tapi kaki gue nggak bisa gerak. Dia makin deket, makin jelas. Sampai akhirnya dia bisik ke kuping gue. Bawa aku pulang. Gue langsung kebangun. Keringat gue deres, badan gue gemeter. Tapi jendela kamar gue kebuka sedikit, padahal sebelumnya udah gue kunci. Sejak hari itu gangguan terus muncul. Kadang bau anyir di kamar, kadang suara ketawa perempuan. Tapi setiap kali gue coba cerita, badan gue langsung panas, suara gue hilang. Kayak ada yang gak ngizinin cerita ini disebar. Sampai akhirnya, malam ini, gue mutusin buat cerita. Karena tadi pagi di spion motor gue lihat sesuatu. Bukan bayangan gue, tapi dia. Dia duduk di jok belakang, rambut panjang, nunduk, gak gerak, tapi jelas. Gue hampir jatuh saking kagetnya. Gue pikir semuanya bakal berhenti setelah 3 hari itu. Gue pikir, dengan gak cerita ke siapa-siapa, gak buka jendela pas ada yang ketuk, dan nahan diri buat gak nengok kaca tengah malam, semuanya bakal aman. Tapi ternyata, apa yang nempel di gue gak butuh diundang lagi buat balik. Dia udah nemu jalannya sendiri, dan dia gak pengen pergi. Hari keempat, gue bangun jam setengah 5 pagi karena ada bau menyengat di kamar. Kayak daging busuk dicampur sama tanah basah. Gue pikir itu dari luar jendela, jadi gue buru-buru buka sedikit buat cek. Tapi begitu jendela kebuka, angin dingin langsung nyelonong masuk, dan suara bisikan, pelan banget tapi jelas, masuk ke telinga gue. Suara perempuan, tapi bukan suara cewek biasa. Serak, napasnya berat, dan dia bilang, "Kau udah bawa aku pulang. Sekarang giliran aku tinggal." Jendela gue langsung gue tutup, jantung gue langsung berdetak kencang. Gue lihat ke cermin di lemari, dan lo tahu apa yang gue lihat? Bayangan gue. Gak senyum, tapi ada bayangan lain di belakang gue, senyum lebar banget. Rambutnya nutupin sebagian wajah, tapi matanya kelihatan. Matanya merah, kayak darah segar. Dan tatapannya, kosong. Gue langsung lempar jaket nutupin cermin itu. Gue gak berani lihat lagi. Gue keluar kamar, duduk di ruang tamu sambil gemeteran. Nyokap gue lihat gue pucat, dia nanya gue kenapa. Gue jawab cuman kecapean. Tapi selama hari itu, setiap kali gue lihat pantulan, entah dari sendok, kaca etalase warung, bahkan air minum, gue lihat dia. Selalu muncul di belakang gue. Kadang berdiri, kadang duduk, kadang cuma ngintip setengah wajah. Malamnya, gue mutusin buat tidur di ruang tamu.
Gue takut balik ke kamar. Tapi di ruang tamu pun, gue nggak bisa tidur. TV gue nyala sendiri, jam 2 lewat sedikit. Channelnya berubah-ubah, cepet banget kayak dicepetin. Gambarnya buram, suaranya kayak gumaman. Gue coba matiin, nggak bisa. Remote-nya nggak berfungsi. Gue cabut kabelnya langsung dari stop kontak, tapi TV-nya masih nyala. Layarnya gelap, tapi di sana ada tulisan, "Tolong aku keluar." Hurufnya merah kayak ditulis pakai darah. Lalu muncul wajah itu lagi, muka cewek itu. Tapi sekarang mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam layar, keluar suara tangisan. Suara tangis yang pelan, tapi menusuk banget, kayak orang kesakitan. Gue udah gak tahan. Gue langsung lempar bantal ke TV, dan akhirnya layar mati. Tapi setelah itu lampu ruang tamu kedap-kedip sendiri. Angin masuk lewat celah pintu, dan ada suara. Langkah kaki pelan, dari arah dapur. Suaranya khas banget, kayak telapak kaki basah nyentuh lantai keramik. Pelan, tapi konsisten. Gue gak bisa gerak. Gue cuma bisa dengerin suara itu makin dekat. Makin dekat, sampai berhenti di belakang kursi tempat gue duduk. Pelan-pelan. Napas gue mulai sesak. Dada gue berat. Dan ada rasa dingin banget menyelimuti leher gue. Lalu, telinga gue ngerasa panas. Seolah ada orang yang ngedeketin wajahnya dari belakang dan ngebisikin sesuatu. Sekarang kamu yang gak bisa keluar. Setelah itu gue pingsan. Pas gue bangun, matahari udah tinggi. Gue udah ada di kamar. Nyokap bilang gue semalaman ketiduran di ruang tamu. Dan dia nggak bangunin karena takut gue kecapean. Tapi gue yakin, gue pingsan, bukan tidur. Dan yang lebih serem lagi, TV udah rusak, layarnya retak, dan ada bekas tangan kecil, kayak tangan anak kecil. 3 jari panjang, tapi aneh bentuknya. Gue mulai gak kuat, gue pengen cerita ke temen-temen. Tapi setiap kali gue buka mulut buat cerita, badan gue langsung panas tinggi. Tiba-tiba bisa muntah, kadang kepala nyut-nyutan hebat. Kayak ada yang larang, kayak ada yang nyumpel mulut gue dari dalam. Malam itu gue coba hubungin temen gue yang ngerti hal-hal kayak gini. Namanya Bimo. Dia punya temen dukun muda yang biasa bantuin orang-orang kesurupan atau kena gangguan makhluk halus. Tapi pas gue nelpon, suara Bimo berubah aneh. Gak kayak biasanya. Suaranya jadi pelan dan datar. "Daryl, kamu gak boleh cerita. Dia marah kalau kamu cerita." Gue langsung matiin telepon. Besoknya gue temui Bimo langsung. Dia malah bingung. Dia bilang semalam dia tidur jam 9 malam. Dan gak ada terima telepon sama sekali. HP-nya bahkan lowbat katanya. Gue tunjukin log panggilan gue. Dan dia kaget. Karena log itu ada. Durasi 2 menit 13 detik. Tapi dia nggak merasa ngomong. Malam ketujuh. Puncaknya. Gue tidur di kamar nyokap. Tapi sekitar jam 1 pagi, gue kebangun karena suara orang nangis. Suaranya dari luar rumah. Gue bangunin nyokap, dia nggak bangun. Gue keluar pelan-pelan. Nyalain senter dari HP. Suara tangisan makin jelas. Dari arah belakang rumah. Gue jalan pelan. Dan pas gue sampai di belakang rumah, gue lihat ada cewek jongkok di pojokan halaman. Baju putih, rambut panjang. Tangannya nutupin wajah dan bahunya naik turun karena nangis. Gue mau balik, tapi kaki gue nggak bisa gerak. Tubuh gue kayak dipegang. Cewek itu pelan-pelan berdiri. Lalu dia nengok. Muka dia gak punya kulit, hanya otot merah yang berdarah. Mata menonjol keluar. Mulutnya terbuka dan penuh darah. Dia lari ke arah gua, tapi bukan lari kayak orang biasa. Dia jalan sambil melayang, cepat, dan langsung menghantam gua. Setelah itu, semuanya gelap. Pas gua sadar, gua udah ada di tempat tidur.
Tapi bukan di kamar. Gua ada di sebuah ruangan tua, kayak rumah Jawa lama. Bau dupa. Di depan gua, duduklah seorang ibu tua, pakai kebaya hitam, rambutnya disanggul. Di belakang dia, ada kakek yang pernah gua temui sebelumnya. Kata si kakek, kamu udah terlalu dalam. Dia udah nempel kuat, tapi masih bisa diselamatkan. Si ibu tua langsung berdiri, ambil semacam kendi kecil dari rak, lalu menyiramkan air ke wajah gua. Rasanya panas banget, kayak disiram air mendidih. Gua teriak, tapi suara gua nggak keluar. Lalu, gua merasa ada sesuatu keluar dari tubuh gua. Berat, kayak ditarik paksa. Gua pingsan lagi. Pas gua bangun, gua udah ada di rumah. Nyokap duduk di samping gua nangis. Katanya gua hilang 2 hari. Dicari-cari nggak ketemu. Tapi ternyata gua ditemukan warga di depan masjid. Dalam kondisi gak sadarkan diri. Baju gua sobek-sobek. Tubuh penuh luka cakaran. Dan wajah pucat kayak orang mati. Sejak hari itu, gangguan mulai mereda. Tapi ada satu hal yang gak pernah hilang. Bayangan cewek itu masih suka muncul di cermin. Gak sering, tapi kadang dia ngintip. Kadang dia senyum. Dan sampai sekarang, setiap kali gua lewat daerah Alas Purwo, motor gua pasti mati. Gak peduli motor siapapun, berapapun cc-nya. Mesin pasti mati pas lewat satu titik. Titik yang sama, di mana gua dulu pertama kali lihat dia. Katanya, dia masih nunggu, karena walaupun dia udah ikut gua pulang, dia belum pernah masuk. Dan saat waktunya tiba, dia nggak akan minta izin. Sejak kejadian itu, hidup gue berubah. Bukan cuma karena trauma atau takut sama malam, tapi karena gue ngerasa bagian dari diri gue udah gak utuh lagi. Kadang gue bangun tidur dengan rasa asing sama tubuh gue sendiri. Gue ngeliat tangan gue, tapi kayak bukan tangan gue. Gue ngeliat cermin dan kadang refleksi gue agak telat ngerespon gerakan. Gue udah coba lupa, udah coba jauh dari semua yang berkaitan sama dia. Tapi sesuatu yang udah pernah masuk ke hidup lo, apalagi dari dimensi yang berbeda, gak akan pernah bisa keluar dengan cara biasa. Minggu ketiga setelah kejadian itu, semuanya tenang. Terlalu tenang, gak ada gangguan lagi. Gak ada mimpi buruk, gak ada bayangan, gak ada suara ketukan. Bahkan sinyal di rumah gue stabil terus. Tapi justru itu yang bikin gue gak tenang. Karena sebelumnya, sebelum setiap teror muncul, selalu diawali dengan ketenangan yang aneh. Gue mulai ngerasa dia gak pergi, tapi dia nunggu. Nunggu waktu, nunggu momen yang pas. Malam itu, gue lagi nyalain laptop di kamar. Gue lagi nulis kejadian ini semua. Berharap bisa jadi semacam dokumentasi pribadi. Gak untuk dibagikan, cuma supaya gue gak lupa kalau semua ini nyata. Di luar hujan deras, angin kenceng, dan langit gelap banget. Rumah sepi, nyokap lagi ke rumah nenek di desa sebelah. Gue sendirian. Pas gue lagi ngetik, lampu mati. Gelap total. Hujan makin deras, petir sesekali nyambar dan bikin siluet kamar gue kelihatan sekejap. Gue ambil senter dari laci. Tapi tiba-tiba, laptop gue nyala sendiri. Padahal baterainya udah lama soak, dan lampu juga mati. Layar laptop gue cuma nunjukin satu hal, foto. Bukan foto biasa, tapi foto kamar gue dari sudut pojokan, tempat lemari berdiri. Dan di dalam foto itu, ada seseorang berdiri di belakang gue. Cewek, rambut panjang, baju putih. Tapi bukan mukanya yang bikin gue histeris, tapi tangannya. Tangannya bukan tangan manusia. Panjang, kurus, kukunya hitam. Dan jari tengahnya ada 2. Gue langsung banting laptop. Tapi saat itu juga, semua lampu nyala. Tapi nggak kayak nyala biasa. Lampunya berpendar merah. Semua warna berubah. Kayak dunia masuk ke mode lain. TV nyala sendiri, tanpa input apapun, dan menampilkan jalan hutan yang familiar. Gue tahu itu jalan tempat gue pertama kali lihat dia. Layar terus bergerak, seolah ada kamera berjalan di tengah hutan itu. Sampai akhirnya, kamera berhenti, di depan gerbang batu tua yang gue lihat di ujung kabut dulu. Di atasnya, ada ukiran huruf Jawa, dan entah kenapa, kali ini, gue bisa baca artinya. Tulisannya yang masuk tak akan kembali sama. Tiba-tiba layar jadi hitam. Lalu muncul tulisan, sekarang giliranmu buka pintu. Layar mati, TV mati. Tapi pintu kamar gue
kebuka sendiri. Pelan, tanpa suara. Gue berdiri dengan gemetar. Ambil senter dan coba tutup pintu. Tapi nggak bisa. Pintu itu tetap kebuka, meski gue dorong. Lalu dari luar kamar muncul suara langkah. Tapi bukan satu. Banyak. Cepat. Berat. Kayak orang lari di lantai kayu. Tapi lantai rumah gue keramik. Suara itu nggak cocok. Gue mundur ke pojok kamar, ngelawan logika buat gak pingsan. Tapi kaki gue mulai berat. Kepala gue muter. Lalu muncul suara ketukan. Di cermin. Cermin lemari gue yang dulu pernah nunjukin bayangan dia. Sekarang berkabut dari dalam. Dan dari balik kabut itu, tangan muncul. Ngedorong pelan dari dalam cermin. Seolah dia bukan mau keluar, tapi nyeret gue masuk. Gue lari keluar kamar. Tapi begitu gue keluar, rumah gue bukan rumah gue. Bentuknya sama, tapi suasananya beda. Lampu-lampu nyala redup, warna merah, dan semua jendela ditutup kain hitam. Udara dingin menusuk, dinding-dinding rumah kayak lembab, dan ada suara tangisan dari dalam dinding. Kayak rumah ini napas, kayak rumah ini hidup. Di ruang tamu ada seseorang duduk, rambut panjang, nunduk, gak gerak. Gue pelan-pelan langkah mundur, tapi langkah gue bikin dia sadar. Dia angkat kepala. Itu nyokap gue. Tapi wajahnya bukan wajah nyokap gue. Matanya bolong, penuh darah. Bibirnya sobek dari ujung ke ujung. Tapi dia ngomong dengan suara nyokap gue. Lembut, penuh kasih. Daril, kenapa ninggalin ibu? Gue jerit. Tapi suara gue hilang, gak keluar. Teriakan gue cuma di kepala. Gue balik badan, lari keluar rumah. Tapi pintu depan gak ada. Yang ada cuma dinding, gak ada jalan keluar. Semua pintu jadi tembok. Semua jendela jadi lukisan. Gue balik lagi ke tengah rumah. Cewek itu udah berdiri di tengah-tengah, antara ruang tamu dan dapur. Dia pelan-pelan buka mulut, dan suara keluar bukan dari dia, tapi dari seluruh rumah. Kamu udah buka pintunya. Sekarang kamu tinggal di sini. Gue pingsan. Pas gue bangun, gue udah ada di rumah sakit. Nyokap nangis di samping gue. Katanya gue ditemukan warga desa dalam kondisi telanjang dada. Berdiri bengong di tengah jalan dekat hutan. Mulut gue komat kamit. Mata gue nggak fokus. Badan gue penuh luka goresan dan tanah. Tapi yang bikin mereka heran, ada bekas tulisan merah di punggung gue. Tulisan itu berbentuk seperti aksara Jawa kuno. Tapi setelah diteliti sama teman nyokap yang bisa bahasa Jawa lama, artinya adalah sudah dibuka, sudah masuk, sudah menjadi satu. Setelah kejadian itu, gue gak pernah sama lagi. Kadang gue ketawa sendiri tanpa sadar. Kadang gue ngerasa lapar banget tengah malam. Tapi bukan lapar makanan biasa. Kadang gue bisa dengar suara dari dinding kamar. Dan kalau gue tempelin telinga, gue bisa dengar dia masih nangis. Gue gak pernah cerita ini ke siapa-siapa. Sampai hari ini. Karena gue sadar, makin lama gue pendam, makin kuat dia di dalam. Dia hidup dari rahasia. Dia tumbuh dari ketakutan yang gak dibagi. Jadi kalau lo nonton video ini sekarang, dan lo dengar suara langkah di kamar, atau lo lihat bayangan lewat di belakang lo lewat pantulan HP, atau kaca motor, itu bukan halusinasi. Itu dia. Karena cerita ini udah gue bagi, dan bagian dari dia, udah nyebar. Selamat datang. Dan sejak hari itu, gue gak pernah jadi orang yang sama lagi. Apa yang gue lihat, masih suka datang. Bahkan saat mata gue terbuka. Jadi kalau malam ini lo ngerasa kayak ada yang ngintip dari jendela kamar lo, mungkin lo udah kebagian bisikannya. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa bantu support channel ini dengan like, komen pengalaman horor lo juga di bawah, dan share ke teman lo yang suka ngetes nyali. Klik tombol subscribe sekarang juga, biar lo nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya di Bisikan Malang.